Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas etika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika sumber daya manusia. Saya akan share dulu filenya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai etika sumber daya manusia. Di minggu lalu, kelompok 4 sudah menjelaskan mengenai etika sumber daya manusia secara sebagian. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih lanjutnya bagaimana sih etika sumber daya manusia itu untuk suatu perusahaan. Di sini ada pokok bahasannya, yaitu yang pertama, peran sumber daya manusia, kemudian pengadaan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya manusia, macam-macam hak kerja, kewajiban karyawan terhadap perusahaan, serta nanti ada whistleblowing. Sebelumnya saya izin mematikan kamera karena sinyalnya agak terganggu. Jadi di sini saya akan share materi dan saya akan menjelaskan satu persatu dari pokok bahasan yang ada di sesi ini. Nah, di sini kita memposisikan diri sebagai suatu perusahaan. Kemudian bagaimana caranya mengelola sumber daya manusia secara beretika. Jadi jangan sampai kita sebagai pemilik perusahaan misalnya, kita tidak menerapkan etika-etika di sumber daya manusia atau di etika-etika terhadap sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi ada peran inti sumber daya manusia. Pengelolaan SDM secara baik merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Pengelolaan ini nanti terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada proses recruiting, selection, pemanfaatan, pengembangan, dan pengistirahatan. Pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan bisnis. Jadi tetap tujuannya itu adalah yang akan dicapai ada tujuan bisnis dengan cara memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja. Jadi saya bisa bilang seperti ini, perusahaan ketika tidak memilih sumber daya manusianya secara baik atau tidak mengelola sumber daya manusia secara baik, itu bisa jadi bom waktu bagi perusahaan. Karena perusahaan karena sumber daya manusia yang tidak dikelola dengan baik, itu nanti dapat menghancurkan perusahaan. Bahkan ada beberapa kisahnya di mana ketika perusahaan tidak memperlakukan sumber daya manusia secara baik, itu dapat menghancurkan perusahaan secara seluruhnya. Seperti itu. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu ada pendekatan kebutuhan ekonomis, kebutuhan psikis, sosial, peraturan dan regulasi, pendekatan kebijakan insentif, kemudian diversifikasi jabatan, pendekatan pasar ketenaga kerjaan, pendekatan regulasi perlindungan ketenaga kerjaan. Makanya kita sering dengar kan ada undang-undang perlindungan tenaga kerja, ada hari buruh, dan sebagainya. Karena perusahaan harus bisa menghandle sumber daya manusianya guna mencapai tujuan strategis atau tujuan bisnis perusahaan tersebut. Yang pertama, dalam pendekatan kebutuhan ekonomis. Manusia akan termotivasi untuk lebih berproduktif jika diberikan insentif yang lebih tinggi. Jadi bayangkan, kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita berangkat dari Senin sampai Jumat misalnya, atau Senin sampai Sabtu kita berangkat, tapi kita tidak dipenuhi atau tidak diberikan insentif yang sesuai, maka kita sebagai pekerja juga bekerja malas-malesan kan. Mau kerja aras-arasan ibaratnya. Kemudian mau melakukan pekerjaan secara maksimal juga ngapain, orang gaji cuma dikit, atau insentifnya nggak ada bonus, kemudian nggak ada pengembangan karyawan, dan sebagainya. Kerja akan merasakan bosan.
Dan ini akan berdampak pada kinerja kita di perusahaan. Misalnya kita bekerja dalam suatu perusahaan, kemudian kita menjalankan rutinitas perusahaan yang seperti itu, insentif tidak sesuai, gaji tidak sesuai, otomatis dengan kita malas bekerja, nanti perusahaan pun akan memperoleh atau kinerja perusahaan juga akan menurun, karena kinerja SDM-nya juga menurun. Kemudian pendekatan kebutuhan secara psikis. Secara substansi, para pekerja membutuhkan pengakuan, penghargaan berupa pujian atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Jadi seringkali sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai perusahaan harus pintar-pintar melihat potensi apa yang dimiliki oleh masing-masing sumber daya manusia atau potensi yang ada dalam pekerja itu. Misalnya, oh si A, dia punya kemampuan verbalnya bagus, dia pintar dalam ngomong, pintar dalam negosiasi, dan sebagainya, misalnya. Nah, itu perusahaan harus dapat melihat dan dapat memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja yang memiliki nilai tambah tersebut. Dan jangan lupa berikan pujian. Misalnya, wah, setelah kamu bekerja di sini, kinerja perusahaan meningkat nih. Atau setelah kamu bekerja di sini, banyak proyek yang kita bisa dapat nih. Atau hanya pujian singkat aja seperti terima kasih, kemudian kinerjamu bagus, kemudian hasil kerjamu bagus, dan sebagainya. Itu bayangkan aja kita sebagai pekerja, kemudian kita dipuji oleh atasan, pasti kita akan senang. Kita akan senang, maka kita akan bekerja dengan lebih baik lagi, dengan atau adanya tambahan bonus atau tambahan gaji dan sebagainya. Ini karena udah bawaan dari manusia ya, kalau misalnya dipuji, dia senang, kemudian kita makin happy, kita makin semangat dalam bekerja dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan kebutuhan sosial. Tenaga kerja di dalam perusahaan akan lebih memandang bahwa perusahaan merupakan rumah dan aktivitas yang sangat dirasakan, terintegrasi dengan kehidupan tenaga kerja jika kehidupan kontak sosial mereka terpenuhi. Kemudian ada pendekatan peraturan dan regulasi. Pendekatan ini datang dari pihak otoritas pemerintah yang ingin memberikan hak-hak pekerja secara layak dan minimal sesuai dengan kondisi kemampuan perekonomian setempat. Kemudian di Indonesia juga ada peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja dan buruh yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 97 tentang Ketenaga Kerjaan. Kemudian kita juga di sini bisa lihat ya ada Hari Buruh, May Day gitu kan. Kemudian ada kita kenal namanya UMR, upah minimum. Nah, di sini termasuk salah satu regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi misalnya ada aturan kalau misalnya kita sebagai perusahaan harus membayar pekerja dengan upah minimal tergantung lokasinya. Misalnya di Semarang 2,3 apa 2,4 misalnya. Maka pekerja gajinya harus di atas itu. Seperti itu. Kemudian dari sisi perusahaan ya yang saya pelajari, perusahaan itu takut ketika pekerja ini kemudian mereka berkumpul, kemudian mengadakan demo dan sebagainya. Seperti kita tahu sering ya kita lihat ada demo buruh, kemudian demo apa terhadap penuntutan terhadap perusahaan. Demo-demo seperti ini atau tuntutan-tuntutan dari pekerja itu dapat menghancurkan perusahaan. Pemerintah misalnya melihat, oh ada demo buruh nih, perusahaan A didemo oleh karyawannya karena tuntutannya adalah ini. Itu nanti oleh pemerintah dapat mengeluarkan putusan misalnya, oke, perusahaan A kamu tidak memenuhi kebutuhan dari karyawan atau tidak sesuai dengan peraturan, maka perusahaan A dapat aja ditutup oleh pemerintah. Jadi di sini peran kinerja atau peran SDM itu dapat berpengaruh terhadap berjalan atau enggaknya perusahaan. Kemudian ada pendekatan kebijakan insentif. Di sini memberikan stimulus insentif tertentu sesuai dengan sifat pekerjaan kepada sumber daya manusia. Misalnya di sini ada resources-nya,
Kemudian ada proses transformasi nilai, sumber daya lainnya, nilai ekonomi, dan sebagainya. Jadi, biasanya perusahaan itu mengeluarkan gaji, nggak cuma gaji pokok aja. Misalnya, yang saya tahu nih, di bank. Di bank, oke, tanggal 25 gajian, namanya gaji pokok. Taruhlah gaji pokoknya 3 juta. Kemudian nanti ada bonus-bonus atau insentif-insentif. Misalnya bonus THR hari raya. Kemudian misalnya ada bonus akhir tahun. Kemudian nanti mungkin ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan bonus ketika kinerjanya bagus, nanti ada bonus tambahan lagi. Kemudian ada juga yang misalnya, oke, kinerjamu bagus, ada insentif, dan sebagainya. Di sini salah satu upaya perusahaan untuk memanage sumber daya manusia yang dimilikinya. Jadi kinerja ini, jadi pekerja ini dapat menerima beberapa kali gaji dalam 1 tahun. Bisa aja sampai 14 gaji, makanya kita sering dengar ada gaji 13, gaji 14, dan sebagainya. Jadi perusahaan atau pekerja di sini juga berharap, oke, dengan pekerja yang lebih baik, nantinya akan memperoleh insentif yang lebih banyak juga. Kemudian ada pendekatan kebijakan diversifikasi jabatan. Setiap jabatan atau pekerjaan memiliki karakteristik atau ruang lingkup tanggung jawab risiko yang berbeda, sehingga mempunyai konsekuensi pemberian insentif yang berbeda pula. Untuk itu, ada standar pemberian insentif berdasarkan karakteristik, tanggung jawab, dan keahlian serta resiko jabatan yang dihadapi. Makanya biasanya insentif semakin tinggi jabatan orang tersebut, maka insentifnya juga akan semakin besar. Tapi resikonya yang dihadapi juga besar. Jadi timpal. Dengan resiko yang besar, aku sebagai karyawan gitu ya, aku sebagai pekerja dengan resiko yang besar, tapi insentif yang aku peroleh bisa lebih banyak. Gitu. Jadi dari sisi perusahaan pun juga masih diuntungkan. Kemudian tapi jangan sampai perusahaan ini juga lengah. Jadi ada kasus kemarin saya baca, saya lupa perusahaannya di mana. Ada berita yang menyatakan bahwa perusahaan memecat 1 karyawan, kemudian perusahaan itu hancur. Jadi perusahaan itu hancur gara-gara cuma memecat salah 1 karyawan. Alasannya kenapa? Karena orang yang dipecat itu, dia ibaratnya dia ngehack sistemnya perusahaan itu. Jadi gara-gara dia dipecat, kemudian sistemnya dibobol, kemudian disebarluaskan, dan itu menghancurkan perusahaan tersebut. Jadi jangan sampai perusahaan juga melakukan kesalahan, memecat karyawan, kemudian karyawan mungkin kecewa, sakit hati, sehingga ada balas dendam terhadap perusahaan untuk menghancurkan dan sebagainya. Dan ternyata karyawan ini, dia ternyata memegang jabatan atau memegang otorisasi, dia memegang sistem, dan dalam jangka waktu yang tidak singkat. Jadi dia tahu betul bagaimana sistem perusahaan tersebut. Sehingga mudah bagi orang tersebut ketika dipecat, sakit hati, kemudian balas dendam. Nah, makanya kenapa perusahaan-perusahaan itu mereka sering mengadakan namanya rotasi. Ya, seperti kita pelajari misalnya saya nih bekerja di bank. Saya bekerja di bank A pada unit, misalnya saya di unit Tembalang gitu ya. Saya bekerja nih sebagai teller misalnya. Itu dia tidak boleh misalnya 3-5 tahun. Jadi jangan sampai dia bekerja di teller situ terus dia harus pindah. Misalnya mungkin perusahaan memberikan batas 3 tahun. 3 tahun harus rotasi misalnya. Jadi misalnya saya sebagai A bekerja di bank di unit Tembalang selama 3 tahun, terus kemudian kena rotasi pindah ke unit mana nih, Banyumani apa mana gitu ya. Kemudian di situ saya bekerja juga nggak boleh lebih dari 3 tahun. Kemudian nanti ada rotasi dan seterusnya. Jadi harus ada rotasi.
Karena apa? Semakin orang itu lama bekerja dalam posisi yang sama, taruhlah dia di unit Tembalang 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, dia seumur hidup tuh 3 tahun, seumur hidup dia bekerja sebagai teller di Tembalang. Maka apa? Taruhlah saya yang bekerja ya, saya akan tahu letak kelemahan-kelemahan yang ada di bank tersebut. Misalnya saya sebagai teller, saya tahu nih kelemahan. Oh iya, ternyata ketika ada nasabah datang, bisa nih uangnya dimanfaatkan dulu atau disalahgunakan dulu. Seperti kita tahu, sering kan ada penyalahgunaan keuangan dan sebagainya. Nanti itu akan dimanfaatkan oleh karyawan-karyawan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Jadi, sebagai perusahaan untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut, maka perlu adanya namanya rotasi. Seperti itu. Kemudian ada pendekatan pasar ketenagakerjaan. Insentif pertenaga kerja secara lebih makro ditentukan oleh kondisi dan mekanisme pasar dari pihak supplier tenaga kerja yang tersedia di pasar. Dan di lain pihak, terletak pada kondisi permintaan atau industri atau tumbuhnya perekonomian. Makanya sekarang banyak perusahaan itu yang mungkin lebih menggunakan pekerja-pekerja yang istilahnya outsourcing. Jadi tanpa kontrak, dia hanya kontrak outsourcing. Jadi beda ya. Ada namanya pegawai outsourcing, kemudian ada pegawai kontrak, pegawai tetap gitu misalnya. Kalau tetap, oke, dia udah tetap perusahaan, jadi udah ada kontrak resminya, dan perusahaan tidak bisa menyalahgunakan kontrak tersebut, menyalahgunakan kontrak pegawai tetap itu. Misalnya dia memecat seketika itu nggak boleh perusahaan. Kemudian ada namanya pegawai kontrak. Nah, pegawai kontrak ini misalnya dia hanya dikontrak setahun atau 2 tahun, biasanya 2 tahun. Kemudian nanti baru setelah 2 tahun kontrak, baru nanti mungkin dijanjikan akan menjadi pegawai tetap, seperti itu. Di sini perusahaan bisa aja, misalnya kinerja si pekerja ini setelah 2 tahun ternyata tidak direkomendasikan, maka perusahaan di sini berhak untuk melakukan pemecatan atau tidak meneruskan kontrak atau perpanjangan kontrak atau tidak merekomendasikan sebagai pegawai tetap. Ini perusahaan punya hak di sini, makanya mereka pintar juga. Mereka membuat dibuat kontrak dulu, jangan langsung tetap. Jadi ada masa-masa probation, masa-masa percobaan. Coba dulu nih orang ini bener nggak, orang ini kinerjanya bagus nggak, dicoba dulu buat kontrak. Dikontrak dulu aja 2 tahun. Kemudian nanti setelah kontraknya habis baru diangkat sebagai tetap. Seperti itu. Biasanya nanti ketetap pun ada ujiannya juga. Nah, ada lagi namanya pegawai outsourcing. Ini lebih dari sisi pegawai itu gimana ya? Lebih deg-degan gitu loh. Karena apa? Perusahaan bisa menghentikan karyawan itu setiap saat yang perusahaan mau. Gitu. Kita sebagai pekerja outsourcing gitu juga semakin ibaratnya posisi kita belum aman kan. Jadi kita harus kerja yang benar-benar. Kemudian ada pendekatan regulasi perlindungan ketenagakerjaan. Etika perlakuan perusahaan atas manajemen upah terhadap para pekerja ditentukan oleh regulasi yang diberlakukan pemerintah untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada ketenagakerjaan. Di sini makanya ada undang-undang yang terkait dengan tentang keselamatan kerja dan kesehatan. Biasanya K3 itu ya kita sebut. Kemudian ada juga pekerja anak, syaratnya, di sini ada beberapa syaratnya juga, seperti ada izin tertulis dari orang tua, kemudian perjanjian kerja pengusahaan dan ortu, waktu kerja maksimal 3 jam, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan sebagainya. Jadi misalnya dari sisi perusahaan ya, ini misalnya perusahaan, itu mereka diberikan regulasi juga oleh pemerintah. Jadi misalnya, tidak boleh perusahaan memperkerjakan karyawan lebih dari 50 jam. Misalnya di pabrik nih. Di pabrik itu kan, karyawan itu kan ada kadang shift-shiftan ya, shift pagi, shift malam gitu, atau shift sore. Di situ karyawan nggak boleh bekerja lebih dari 50 jam, misalnya. Kalau lebih, itu perusahaan bisa kena sanksi.
Kemudian harus menerima upah yang sesuai. Kemudian kalau jamnya lebih, itu juga harus ada bonus. Misalnya ada upah lembur pun berbeda dengan upah biasa. Nanti ada upah weekend, misalnya weekend masuk juga upahnya berbeda dan sebagainya. Mungkin ada juga yang menerapkan ada uang makan, catering, dan sebagainya. Itu hak-hak yang bisa diperoleh oleh sumber daya manusia. Dan etika dari perusahaan yang harus dipenuhi. Karena jelas sudah ada peraturan dari pemerintah juga. Nah, di sini ada macam-macam hak pekerja. Yang pertama, hak atas pekerjaan. Ya, di sini ada hak atas pekerjaan, makanya biasanya pekerja, misalnya teman-teman nih nanti kalau lulus kuliah kemudian bekerja, yang paling dasar banget itu biasanya nanti suruh bikin NPWP misalnya, karena sudah memperoleh penghasilan ya. Kemudian nanti biasanya disuruh bikin BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, seperti itu. Itu hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh pekerja. Kemudian ada hak atas upah yang adil. Ini merupakan hak legal yang dapat diterima dan tuntutan seorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada perusahaan. Makanya nanti teman-teman kalau mau kerja, itu juga harus dijelaskan juga. Oke, saya bekerja nih di sini. Kemudian saya memperoleh apa? Keuntungan saya itu bekerja di sini apa? Paling nggak itu dapat gaji, dapat hak kesehatan, hak keselamatan. Kemudian nanti ada insentif. Kemudian nanti ada dukungan untuk pengembangan diri seperti pelatihan, training, dan sebagainya. Kemudian ada hak untuk berserikat dan berkumpul. Setiap pekerja berhak dan dijamin haknya untuk bergabung dengan sesama pekerja lainnya dalam sebuah serikat pekerja. Dan secara bersama berhak mengadakan tawar-menawar dengan pihak perusahaan. Makanya kadang perusahaan tuh juga ada juga yang menawarkan gaji. Misalnya, kamu di sini mau saya gaji berapa? Kadang ada yang menawarkan itu. Nah, nanti gimana teman-teman sebagai pekerja, apalagi sebagai fresh graduate ya, kadang fresh graduate ini bingung, berapa ya gaji yang cocok buat saya gitu. Teman-teman bisa aja melihat dari UMR, berapa UMR kota tersebut, kemudian ditambah dengan bonus-bonus atau dengan insentif-insentif yang lain. Kemudian ada hak atas perlindungan, keamanan, dan kesehatan. Jadi yang tadi seperti saya jelaskan, ada perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Makanya kemudian pemerintah juga sudah memberikan adanya BPJS seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Kemudian hak diproses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dan perusahaan tidak diperkenankan untuk menindak seseorang karyawan secara sepihak tanpa mengecek atau mendengarkan pekerja itu sendiri. Jadi harus di cross check. Kadang misalnya saya bekerja dengan perusahaan, kemudian saya memiliki atasan, kemudian dari atasan memiliki atasan lagi dan seterusnya gitu kan. Mungkin atasan yang langsung saya itu tidak senang sama saya. Dia menyebarkan isu, menyebarkan rumor bahwa saya bekerja nggak bagus, saya melakukan penyelewengan, penggelapan aset, dan sebagainya. Maka dari sisi perusahaan, dari bos ini perusahaan gitu ya, dia harus bisa melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Apa benar orang ini melakukan kesalahan, apa benar orang ini melakukan penyelewengan, dan sebagainya. Jadi harus diproses dengan benar. Kemudian ada hak untuk diperlakukan sama. Jadi pada prinsipnya semua pekerja harus diperlakukan secara fair, secara sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya. Kemudian ada hak atas rahasia pribadi. Karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan.
karyawannya yang dianggap rahasia pribadi, dan karena itu tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh perusahaan, adalah persoalan yang menyangkut keyakinan religi, urusan afiliasi, dan hubungan politik, urusan keluarga, serta urusan sosial lainnya. Kemudian ada hak atas kebebasan suara hati. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik atau mungkin baik menurut perusahaan. Jadi pekerja harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang perusahaan, apa yang menurut suara hatinya adalah hal baik. Misalnya, kadang seringkali kita itu terkait dengan urusan politik, misalnya ada calon, misalnya pemimpin daerah gitu ya. Tapi calon A, ada calon B, calon C, misalnya. Perusahaan nggak boleh memaksakan, oke, yang bekerja di sini harus memilih A, karena si A sudah mendukung perusahaan kita dengan dana yang banyak, misalnya. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi, tetap karyawan punya suara, punya hak untuk memilih sesuai dengan suara hatinya masing-masing. Kemudian, di sini ada kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Jadi, karyawan juga memiliki kewajiban terhadap perusahaan, tidak hanya perusahaan aja yang memiliki kewajiban terhadap karyawan. Yang pertama ada kewajiban ketaatan. Salah satu indikasi dari statusnya sebagai karyawan adalah bahwa ia harus mematuhi perintah dan petunjuk dari atasan. Namun karyawan tidak harus mematuhi perintah yang ia melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Di perusahaan itu ada susunan-susunan organisasi yang jelas. Jadi kita bertanggung jawab terhadap siapa, kita sebagai pekerja harus melaporkan apa, kita memiliki job desk juga. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih antara tugas yang satu dengan tugas yang lain. Jadi otorisasinya juga jelas. Kemudian ada kewajiban konfidensialitas. Kewajiban ini adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial, dan karena itu rahasia yang diperoleh dengan menjalankan profesi. Jadi harus jaga rahasia. Kemudian ada kewajiban loyalitas, merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Karyawan harus mengikuti perusahaan dan menghindari apa yang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Kemudian ada istilahnya whistleblowing. Ini teman-teman sudah belajar ya, seperti yang kemarin di kasus Enron dan sebagainya. Jadi setelah kasus besar itu, kemudian akhirnya perusahaan-perusahaan itu memutuskan untuk membuat sistem yang dinamakan whistleblowing system. Jadi di sini boleh aja karyawan, misalnya ada pegawai yang kecewa dengan sistem perusahaannya atau dan sebagainya. Di situ karyawan bisa lapor. Misalnya saya nih bekerja di bank A misalnya. Kemudian saya menemukan kayaknya orang ini atau kayaknya saya ini melakukan penyelewengan. Tapi saya takut nih, karena nanti kalau saya lapor, saya bisa dipecat dari perusahaan, gitu kan. Makanya ada namanya sistem whistleblowing. Jadi di sini mereka itu dijamin bahwa yang melaporkan itu akan dilindungi. Jadi mereka menjanjikan itu untuk melindungi. Ada di sini ada dalam literatur epidemiologi bahasa Inggris, whistleblowing artinya menimbulkan dalam arti kiasan, membuat keributan untuk menarik perhatian orang banyak. Dalam arti khusus, menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Dalam arti secara umum, tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan yang dilakukan perusahaan ataupun atasannya kepada pihak lain. Nah, teman-teman di sini kemarin udah belajar ya bagaimana sekelas KAP Arthur Andersen itu sehancur. Padahal dulu KAP ini terbesar di seluruh dunia. Kemudian bagaimana si Enron itu bisa hancur. Itu ada peran whistleblowing juga. Ada peran orang dalam juga yang melaporkan dugaan-dugaan yang salah di dalam perusahaan. Makanya setelah kejadian itu keluarlah namanya whistleblowing system ini. Dan sistem ini sudah diterapkan di banyak perusahaan besar. Bahkan mereka seringkali mencantumkan whistleblowing ini di sistemnya masing-masing. Jadi kadang-kadang ada webnya ya, misalnya perusahaan punya web. Tapi
teman-teman bisa lihat aja, misalnya searching webnya siapa gitu ya, perusahaan apa. Itu biasanya udah ada layanan whistleblowing. Itu misalnya mau lapor, juga ada itu boleh di situ. Dan sudah ada peraturan bahwa orang yang melapor ini akan dihukum. Jadi kemungkinan dipecat, kemungkinan sanksi sosial dan sebagainya itu bisa diminimalisir. Seperti itu. Laporan ini bisa digunakan secara moral bila syarat dipenuhi, seperti kesalahan perusahaan harus besar. Kemudian pelaporan harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. Jadi jangan asal lapor juga gara-gara mungkin sakit hati karena diperlakukan ini, kemudian saya lapor dan sebagainya. Dari perusahaan pun tidak akan yang langsung menindaklanjuti seperti itu. Karena gini aja, secara logika perusahaan juga nggak mau ngacu cuma gara-gara ada laporan yang miring misalnya. Paling perusahaan menindaklanjuti. Kemudian setelah ditindaklanjutin apa? Pasti perusahaan juga tetap akan menjaga perusahaan itu tetap berdiri. Seperti itu. Pelaporan juga harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan karena motif lain. Kemudian penyelesaian masalah secara internal harus dilakukan itu dulu sebelum kesalahan perusahaan dibawa ke luar. Jadi biasanya ditanyain dulu, misalnya saya lapor nih sebagai whistleblower gitu. Saya akan tanya-tanya dulu, wawancara dulu. Seperti apa, buktinya apa. Seperti itu. Kemudian harus ada kemungkinan real bahwa pelaporan kekuasaan akan mencatat kesuksesan. Tapi whistleblower sistem ini sudah banyak yang ditetapkan. Memang harus perusahaan itu memiliki whistleblower system. Nah, sekian. Kemudian teman-teman bisa melihat juga kemarin ada beberapa berita itu beberapa hari yang lalu. Seperti kasus ada CEO perusahaan, dia memecat 900 karyawan melalui Zoom meeting. Nah, menurut teman-teman, ini beretika atau enggak? Coba nanti isi di diskusi ya. Nanti saya berikan penugasan di tempat yang lain. Baik, terima kasih teman-teman belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.